Anda kembali di Suara Unggul Pilkada 2024 Kompas TV. Tadi sebelum jeda saya ingin bertanya ke Bang Ciko soal ketokohan. Di terakhir kan Pram ini bertemu dengan Anies Baswedan. Apakah ini juga berpengaruh dan akan dimanfaatkan jika nanti diputuskan putaran kedua? Ya alhamdulillah ya, jadi gini, kalau kita mau menurunut ke belakang, gimana caranya Mas Pram dari 0% bisa menjadi 49, bahkan 50, di hasil-hasil quick count beberapa lembaga ini kan tentunya kami lebih meyakini bahwa itu adalah hasil kerja keras Mas Pram dan Bang Dul turun ke masyarakat memperkenalkan diri sampai bulan lalu kira-kira. Nah di situ kan angka surveinya sudah di 40%-an dan cukup di beberapa lembaga survei pun sudah diunggulkan dibanding dengan Ridwan Kamil maupun dengan Dharma Pongrekun. Nah gongnya mungkin memang di akhir ada endorsement dari beberapa tokoh ya seperti Mas Anies dan kemudian Pak Ahok juga muncul kembali gitu ya. Tetapi kan selain endorsement, alhamdulillah Mas Anies juga membawa mesin politik dalam tanda kutip ya, walaupun bukan pimpinan parpol, tapi kan masih fresh out of Pilpres yang baru berlangsung beberapa bulan lalu, sehingga masih cukup hangat mesin dan maupun personel-personelnya yang juga semangat untuk kemudian bergerak untuk kami. Dan ini suatu boost atau tambahan semangat bagi kami dan juga tambahan suara elektoral di bawah yang sesungguhnya ya kalau sampai ini terjadi 2 putaran, walaupun kami maunya 1 putaran, justru menurut kami ini akan semakin kuat karena kan ini baru bergulir berapa minggu aja nih gitu. Kalau di push lagi ke 1 bulan, 2 bulan ke depan akan lebih kuat lagi dan kita insya Allah bisa menang di putaran kedua. Kalau sampai 2 putaran, tapi kami tetap berharap di 1 putaran tadi karena tadi udah banyak juga lembaga survei bahkan mayoritas ya itu di atas 50%. Oke, Bang Bestian, kalau misalkan ini kita menunggu 16-18 Desember keputusan dari KPU 1 atau 2 putaran. Tapi jika 2 putaran ini bagaimana nanti perebutan suara paslon nomor 2 nih? 10% jika di Litbang Kompas ini. Ya, kita mengandai ya. Kita mengandai bahwa ini 2 putaran ya. Karena kita yakini kan masih hipotetikal nih 2 putaran ini ya. Nah, kalau kami cermati dari berbagai macam survei dan juga terakhir kita kumpulkan di dalam exit poll itu kelihatan sekali bahwa memang nomor 2 ini menjadi faktor penentu ya. Faktor penentu dan kalau kita cermati dari karakter pemilih nomor 2 ini seperti tadi dikatakan juga dari sisi identitas sosial jelas sekali bahwa itu merupakan kalangan-kalangan yang lebih terikat. Ini yang membedakan antara 2 pasangan lainnya. 2 pasangan lainnya itu benar-benar tidak mengikat identitas sosial secara kuat. Tetapi justru di sini pasangan nomor 2 itu relatif signifikan di situ. Nah, kemana ini? Saya cermati ini memang benar yang dikatakan oleh Mas Ciko itu lebih mengarah memang dan juga dikatakan Mas Toto kepada pasangan nomor 3 kalau kita cermati dari karakteristik pemilihnya ya. Nah hanya ya 2 bulan itu cukup waktu juga bisa berubah. Dalam artian di sini tentu secara struktural mungkin akan mempengaruhi ataupun juga dari sisi di luar itu juga. Tapi yang kita menarik justru nomor 2 ini yang kami akan bahas terus-menerus di dalam pekerjaan kami. Sedemikian kuatnya karena dalam periode kampanye ini berbeda dengan 2 sosok ini. Ya. 2 pasangan lainnya selalu menekankan sisi-sisi dalam teori komunikasi atau katakanlah dalam teori-teori retorik. Selalu menampilkan sisi-sisi yang bersifat etos dan patosnya. Yaitu bagaimana tampilan tentang kredibilitas, bahwa saya seorang gubernur, saya punya latar belakang perencana, arsitek, kemudian sisi yang bersifat patosnya, yaitu kedekatan emosional. Bahwa saya merepresentasikan warga Jakarta, kemudian warga Tapanuli Utara nomor yang 2 ada itu di bagaimana? Jakarta. Nomor 2 selalu tampil dengan pembeda di sini menekankan pada sisi logosnya. Bagaimana dia tawarkan misalnya mengatasi kemacetan Jakarta. Kita kadang-kala unik juga melihat cara berpikirnya. Tetapi dia mencoba membangun narasi-narasi yang disandarkan bukan dari sisi kepakaran. Atau katakanlah dari sisi etosnya dia. Atau dari sisi patosnya dia. Tetapi dia melihat bahwa justru dengan menggunakan sisi-sisi yang bersifat logosnya. Ini yang paling tepat dengan masyarakat Jakarta. Nah, bagi kami dengan dia mendapatkan 10% kalau menurut hasil
quick count saat ini 10,47 ini adalah suatu fenomena yang menarik. Walaupun berdasarkan hasil survei lain yang dikatakan oleh Mas Toto tadi itu sudah mendekati juga sebelum pencoblosan ya. Oke. Bang Doli, tadi disinggung soal dari koalisi pendukung Ridwan Kamil ini soal soliditas. Di survei Litbang Kompas juga sebelumnya split ticket voting ini disorot dari koalisi Ridwan Kamil ini. Banyak pemilih yang ternyata menyeberang. Nah, bagaimana nanti strategi jika terjadi putaran kedua, ada putusan KPU, untuk bisa lebih solidkan lagi, menggayat pemilih-pemilih yang sebelumnya menyeberang kembali pada RK ini? Ya tentu informasi itu bagus buat kita ya, apalagi kalau memang nanti diberi kesempatan ada peluang masuk ke putaran kedua. Jadi informasi-informasi tentang di mana titik lemah, kemudian tadi ada yang mengasumsikan bahwa koalisi ini belum solid segala macam, artinya kan itu jadi potensi peluang kita untuk bisa memperbaiki, dan itu yang membuat nanti akhirnya kita punya peluang lebih besar untuk menang. Jadi walaupun sebetulnya saya juga mau menegaskan sampai sekarang sebetulnya koalisi yang dibangun Kim Plus itu sejauh ini koordinasi di lapangan, kerja-kerja politiknya semuanya sih masih solid ya, masih berjalan sesuai dengan bagaimana yang direncanakan. Gitu. Oke, Mas Toto, kalau misalkan ini, sekali lagi tadi pinjam kata-katanya Bang Bes, berandai-andai putusannya 2 putaran, nanti akan jadi penentunya apa sih untuk perebutan pemilih, termasuk merebut pemilih 02 ini? Kalau bicara mengenai pemilu yang dilakukan secara benar dan fair, ya yang harus dilakukan adalah bagaimana kedua pasangan 01 dan 03 mulai membaca apa sih yang kemudian bisa menyebabkan orang memilih pasangan 02. Isu apa yang kemudian ditangkap oleh mereka sampai kemudian memilih. Karakter gaya komunikasi seperti apa dan gerakan di darat seperti apa sampai kemudian menjangkau daerah-daerah mana, segmen mana yang kemudian memang memilih 02. Tapi kan yang tadi saya katakan, apakah bisa serta-merta kita katakan bahwa pemilih 01 dengan 03 diam dan tidak akan bergerak? Kan tidak. Kalau survei bisa membaca misalnya dengan asumsi titik startnya adalah sekarang, misalnya kita baca survei terakhir, apakah Anda sudah mantap ketika memilih 01 dan 03? Itu berbeda. Ada yang menyatakan sudah mantap, ada yang belum. Katakanlah ada sekitar belasan persen atau 20% yang menyatakan masih mungkin berubah. Bisa dari faktor pragmatisme, bisa karena faktor janji program, bisa karena faktor kemudian tawaran yang lebih menarik dari pasangan lain. Itu yang menurut saya akan menentukan pertarungan. Tapi lagi-lagi saya hanya berharap satu hal, silakan berdebat, berimprovisasi, berkreativitas dalam sisa waktu 2 bulan, menggarap pangsa pasar 02 atau bahkan menggarap pangsa pasar 01 atau 03 dan menjaga basisnya. Tapi yang tidak kita inginkan adalah kalau ada pihak yang lebih besar yang bukan menjadi bagian dari pertarungan aktor-aktor yang seharusnya bertarung ikut-ikutan. Dan itu yang akan mencederai pilkada DKI apabila memang harus terjadi 2 putaran. Tapi jadi menarik nih, ini akan ditonton oleh seluruh Indonesia. Karena kalau sekarang kenapa terasa jenuh, Mas? Karena orang itu noise, too much noise. Orang tuh hari ini ada berita Bogor, Depok, Bekasi, Papua dan segala macam itu muncul semua di hadapan kita. Ketika satu Indonesia nanti yang tersisa hanya pilkada Jakarta, artinya pilkada Jakarta ini akan betul-betul menjadi sebuah tontonan yang dilihat di seluruh Indonesia. Saya berharap pemainnya tetap Jakarta, jangan yang dari luar ikut-ikutan. Kira-kira seperti ini itu. Menanti, jadi bagaimana strategi para paslon jika memang harus 2 putaran, memantapkan suara yang sudah diraih dan juga menambah tentunya di putaran kedua kalau jadi sesuai putusan KPU. Kita akan bahas nanti usai jeda, tetap bersama kami di Suara Unggul Pilkada 2024 Kompas TV.